Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you? I hope you are doing good. Selamat bertemu atau selamat datang di SMA Negeri 1 Cilimus. Dan saat ini kita berada dalam mata pelajaran Bahasa Inggris Peminatan. Bersama saya Nurul Prayoga Abdillah, SPDGR. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Cilimus tahun ajaran 2021-2022. Oke, jadi di sini kita akan melakukan perkenalan dulu mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, sebelumnya perkenalkan diri saya. Saya Nurul Prayoga Abdillah, SPDGR, Sarjana Pendidikan Guru. Dan ini adalah foto diri saya nampak dari samping. Anda dapat memanggil saya Pak Yoga. Cukup Pak Yoga saja. Tidak perlu Mr. Yoga atau Sir atau apapun itu. Cukup Pak Yoga saja. Oke, jadi bisa Anda ingat wajah saya walaupun dari samping. Nanti akan ada foto-foto lainnya. Oke. Saya menyelesaikan pendidikan terakhir yaitu pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung pada tahun 2018. Oke. Saat itu saya menyelesaikan kuliah profesi guru selama 1 tahun dan alhamdulillah sudah selesai. Sebelumnya saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon atau sekarang disingkat UGJ pada jurusan pendidikan bahasa Inggris dan alhamdulillah sudah lulus tahun 2015. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cilimus dari mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Masih terhitung baru sih memang. Dan ini adalah foto ketika sedang melaksanakan apel pagi pada tahun 2019. Saat itu belum ada himbauan belajar dari rumah karena pandemik. Jadi kita masih bisa ke sekolah melaksanakan apel pagi di bawah sejuknya udara Gunung Ciremai. Sangat menyenangkan. Tapi sayang sekarang kita belum bisa tatap muka dulu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera belajar lagi di sekolah ya. Dan saya mengajar bahasa Inggris peminatan kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 4. Jadi tidak seluruh kelas 10 saya diajar oleh saya bahasa Inggris peminatannya. Ada guru-guru bahasa Inggris lain juga yang mengajar bahasa Inggris peminatan untuk kelas 10. Selain mengajar kelas 10, saya juga mengajar kelas 11 IPA 1 sampai dengan 11 IPA 6. Saya lahir pada bulan Mei tahun 1993. Silakan Anda hitung sendiri berapa tahun yang lalu ya. Tapi yang jelas saya masih muda ya. Dan saya tinggal di Bojong, Desa Bojong, Cilimus. Mungkin apabila ada anak-anakku sekalian yang tinggal di Desa Bojong, terutama dekat sekitaran Masjid Al-Furqon atau toko oleh-oleh Teh Dia. Bila suatu saat berpapasan di jalan, silahkan menyapa ya, jangan malu, jangan ragu. Oke. Selain mengajar bahasa Inggris, saya juga menjadi pembina dari ekskul bahasa Inggris, yaitu English Club dan juga debat bahasa Inggris. Jadi buat anak-anakku,
yang memiliki minat di bahasa Inggris, ayo kita bergabung di Eskul Bahasa Inggris. Dan juga apabila senang berpidato, senang berargumen, mari kita bergabung, mari Anda bergabung di debat bahasa Inggris. Untuk bisa selanjutnya nanti kita sama-sama ikut berbagai kompetisi bahasa Inggris di wilayah 3 Cirebon ataupun tingkat nasional. Oke, selanjutnya saya akan memberitahukan penilaian bahasa Inggris peminatan selama nanti kita belajar 1 tahun ke depan. Yang akan dinilai selama pembelajaran adalah sikap, kemudian pengetahuan Anda, dan keterampilan Anda dalam berbahasa Inggris. Sikap Anda yang pertama akan dinilai adalah sopan santun Anda. Sopan santun Anda selama pembelajaran, baik di dalam kelas, maksudnya baik daring maupun ketika di luar daring, akan dinilai bagaimana Anda sopan santun kepada guru, menghargai teman. Kemudian kehadiran Anda selama belajar daring pun akan dinilai. Ketika Anda hadir, Anda akan mendapatkan nilai tambahan 2, sakit atau izin dengan keterangan ya, dengan surat resmi akan mendapatkan nilai tambahan 1. Namun apabila Anda alfa tanpa keterangan, Anda akan mendapatkan nilai -5. Jadi saya mohon agar Anda selalu rajin dan selalu datang hadir mengisi absensi ketika kegiatan pembelajaran nanti, belajar dari rumah. Jangan mentang-mentang kita belajar online jadi Anda tidak bersemangat. Jadi Anda jarang mengumpulkan tugas, jarang hadir ketika sesi Zoom, jarang menonton atau menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Jangan sampai seperti itu. Kemudian penilaian selanjutnya adalah tugas tepat waktu. Saya harap Anda menyerahkan setiap tugas yang saya berikan tepat waktu. Jangan sampai ada kejadian siswa menumpuk tugasnya di akhir semester. Ketika ujian akhir semester akan dilaksanakan, si siswa tersebut baru mengumpulkan tugas dari awal sampai akhir. Sebelumnya dia tidak pernah mengumpulkan tugas. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau memang ada guru yang baik menerimanya, ya masih beruntung. Tapi apabila memang guru tersebut tidak ingin menerimanya lagi, Anda akan mendapatkan nilai 0. Dan saya harap Anda tidak lalai dalam mengumpulkan tugas. Harus tepat waktu. Kemudian dari segi pengetahuan yang akan saya nilai adalah tugas harian Anda. Anda akan sering diberi tugas harian baik berupa mengerjakan beberapa soal di LKS maupun soal dalam bentuk Google Form. Itu akan selalu ada tugas harian, dan biasanya saya tidak memberi tugas yang banyak ya. Saya hanya memberikan tugas sedikit untuk mengulas atau mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita. Kemudian Anda kumpulkan untuk menjadi feedback untuk Anda maupun saya. Yang penting tugas Anda kerjakan, karena saya tidak akan memberi tugas yang banyak, tapi akan cukup sering sebagai bahan feedback, sebagai bahan pertimbangan saya untuk program pembelajaran ke depannya. Jadi saya harap Anda tidak lalai dalam mengerjakan tugas harian. Kemudian akan ada penilaian harian atau ulangan harian, akan ada penilaian tengah semester, dan akan ada penilaian akhir semester. Kemudian sisi keterampilan yang akan saya nilai adalah keterampilan Anda dalam membaca, kemudian menulis, berbicara, dan menyimak.
Semuanya akan ada nanti ujian praktik, praktik membaca atau praktik menulis, membuat suatu teks, praktik speaking, berbicara, contohnya seperti Anda bercerita atau listening. Kemudian Anda juga diwajibkan memiliki buku pegangan atau dianjurkan memiliki buku pegangan. Yang pertama yang harus Anda yang diharapkan atau dianjurkan untuk Anda pegang, miliki, yaitu buku paket Pathway to English kelas 10. Anda bisa mendapatkannya di perpus. Anda silahkan datang ke perpus dan meminjam buku tersebut. Untuk waktunya nanti akan ada informasi lebih lanjut, atau Anda bisa tanyakan kepada wali kelas Anda kapan jadwal atau diperbolehkannya siswa meminjam buku ke perpus. Selain buku paket, Anda juga bisa belajar dari LKS. Untuk LKS ini Anda bisa mendapatkannya di koperasi sekolah seperti biasa. Kemudian materi pembelajaran yang akan kita pelajari dalam 1 tahun ke depan ini hanya sedikit, yaitu 4 bab saja, masing-masing semester 2 bab. Karena saat ini kita masih menggunakan kurikulum darurat pandemik. Jadi bahasa Inggris peminatan kelas 10, pada semester pertama kita akan mempelajari recount text. Setelah recount text, kita akan mempelajari banner, pamflet, dan brosur. Kemudian kita lanjut ke semester 2, nanti kita akan mempelajari report text. Dan terakhir song, lagu. Oke, mudah-mudahan kurikulum darurat ini bisa membuat kita belajar maksimal, tidak terburu-buru, ya. Jadi hanya dengan 4 bab ini dalam 1 tahun, saya harap Anda bisa belajar dengan baik. Jangan malah merasa santai. Oke, selanjutnya metode belajar. Selama metode belajar ini, kita belajar daring ini, yang pertama kita akan belajar melalui materi pembelajaran yang akan saya upload di kanal YouTube. Nanti Anda bisa mempelajari video pembelajaran tersebut. Selain itu, kita juga akan melaksanakan sesi Zoom. Untuk bahasa Inggris peminatan kelas 10 ini, jadwal pelajarnya adalah hari Rabu pukul 10 ya, atau 9, setengah 10, saya lupa. Nanti setiap jadwal itu kita akan melakukan Zoom meeting. Kemudian yang terakhir, tentu tugas harian. Oke, sekian saja untuk perkenalan kali ini. Kita belum masuk ke materi, insya Allah minggu depan kita akan mulai masuk ke materi. Kita akan belajar recount text. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.